Tapi kalau memang Tuhan yang mengerjakan sesuatu yang tidak nyaman dalam diri Anda, sekalipun itu berarti Anda harus kehilangan sesuatu, atau harus mengalami detoks ilahi, atau ada sesuatu yang harus dipangkas dari hidupmu, jangan frustrasi. Saya rasakan waktu cepat berlalu kalau kita bersama-sama dalam hadirat Allah. 1 jam terasa cepat. Saya welcome Anda untuk memakai saat teduh yang direkam ini untuk jadi saat teduh pribadimu, diulang-ulang tiap hari juga oke. Karena pasti ada hadirat Tuhan yang disimpan di sini ya. Kalau Anda belum subscribe, silakan subscribe di YouTube supaya selain notifikasi nanti Anda selalu diingatkan kalau ada saat teduh seperti ini. Anda juga terus bisa menikmati semua program-program yang kami sediakan. Hari ini kita ambil Alkitab dan catatan. Saya ingin bicara kepada Anda tentang Tanah Perjanjian. Saya kasih judul Tanah Perjanjian versi kita. Abraham sudah mati. Kita anak-anak iman. Kita anak-anak Abraham. Saya sengaja tidak memberikan PowerPoint 1, 2, 3 seperti biasanya. Karena Roh Kudus betul-betul Roh Kudus seolah-olah Roh Kudus langsung beritahu kepada saya, nanti setiap orang akan dapat sesuatu yang berbeda. Makanya itu pasang antena, bukan hanya kuping telinga, tapi juga hati terutama. Karena Anda akan mendapatkan butir-butir yang berbeda dengan orang yang mendengarkan bersama dengan Anda, bahkan di sebelah Anda. Dan ini semuanya merupakan tuntunan ilahi. Saya melihat prosesi Abraham masuk ke Tanah Perjanjian waktu dia masih sendirian. Dia masih belum jadi bapak bangsa-bangsa, sekalipun Tuhan sudah menjanjikannya. Dan saya lihat bagaimana proses Tuhan. Dan apa saja yang Tuhan instruksikan kepada dia, dan bagaimana tuntunan ilahi saat itu. Semoga lewat cerita ini dan penjelasan yang saya berikan dengan pertolongan Tuhan, Anda dan saya akan mengalami penggenapan janji hari-hari ini. Mata kita harus fokus pada janji Kristus, bukan pada problema. Hanya demikian kita akan mengalami penggenapan. Lawan kata penggenapan itu keluhan, yang mengeluh melulu tidak akan melihat janji itu penuh. Tapi kalau hati kita itu beriman pada Tuhan, sesuatu akan terjadi. Ya. Kejadian pasal 13 ayat 14 sampai 18 saya bacakan dulu seluruh. Setelah Lot berpisah daripada Abram, waktu itu namanya masih Abram. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri. Lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan padamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Nama aja masih Abram, belum diganti namanya menjadi Bapak segala bangsa. Beda kalau bahasa Indonesia Abram dan Abraham, tapi itu bedanya langit bumi. Yang satu artinya biasa itu Abram. Abraham artinya Bapak bangsa-bangsa. Nama belum berubah. Anak satu pun belum punya. Tuhan sudah bilang, hitunglah keturunanmu seperti di langit ada bintang, di tepi pantai ada pasir. Kita lihat bagaimana Abraham menanggapi janji, gimana dia masuk dalam penggenapan janji. Tuhan kasih instruksi apa saja, bagaimana prosesinya. Hal pertama, sebelum Tuhan genapi apa-apa, harus ada delete, harus ada deletion, atau harus ada sesuatu yang dihapus dan dibuang. Seperti tekan tombol itu, kalau di handphone kita, atau di laptop, delete, yang artinya delete, artinya hapus. Setelah Lot berpisah, ayat 14, setelah Lot berpisah daripada Tuhan, baru saya tambahin, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Inilah masa-masa shifting terjadi pergeseran ilahi. Jadi please, hati jangan frustrasi. Kalau Anda mengalami sesuatu nggak nyaman, tanya dulu sama Tuhan, apakah ini kehendak Tuhan? Kalau ada kesalahan Anda sendiri, koreksi, evaluasi. Apa yang bisa dirubah, dirubah. Namanya orang hidup kan harus improve selalu.
Tapi kalau memang Tuhan yang mengerjakan sesuatu yang tidak nyaman dalam diri Anda, sekalipun itu berarti Anda harus kehilangan sesuatu, atau harus mengalami detoks ilahi, atau ada sesuatu yang harus dipangkas dari hidupmu, jangan frustrasi. Please, jangan hatimu putus asa. Kalau Allah yang mengerjakannya, itu untuk kebaikan Anda. Ya. Tuhan akan menggeser sesuatu dulu sebelum melakukan sesuatu yang baru. Itulah shifting season, musim pergeseran ilahi. Tuhan harus menggeser sesuatu sebelum melakukan sesuatu yang lebih besar dari yang pernah dahulu Anda alami. Bagi Abram, dia harus pisah dengan Lot. Kalau Abram dan Lot ini ceritanya sangat tricky, jangan dianggap Tuhan bela yang tua atau Tuhan bela yang muda. Ini bukan masalah muda atau tua, ini masalah benar atau salah. Tuhan buang apa yang salah dari hidupmu, apa yang error. Sekalipun kadang-kadang waktu memangkas, kayak orang operasi kan, pasti ada darah segar yang keluar, bukan darah kotor saja. Pasti ada daging yang tercuil juga. Kadang-kadang pada waktu pemangkasan Allah, semulus apapun juga, pasti ada sesuatu yang turut terbuang, yang innocent atau yang gak bersalah sifatnya. Gak apa-apa, worth it. Kalau itu Tuhan yang operasi, pasti demi supaya sembuh. Gak apa-apa kalau kita merugi waktu, atau merugi hubungan, atau terjadi setback seperti jam itu diputar lagi ke belakang. Ya, seperti kalau sekarang kita contohnya yang tinggal di Indonesia bagian barat, pergi ke Indonesia bagian timur gitu, wah langsung jam maju, 1-2 jam, tergantung sejauh apa timurnya. Waktu kita kembali lagi ke kota asal kita, kalau di Indonesia bagian barat, kita harus set ulang jamnya mundur ke belakang. Kayak seolah-olah rewind lagi. It's okay. Kalau itu untuk kebaikan, terimalah. Itu berarti demi kemajuan. Pasti ada sesuatu akselerasi di depan. Kalau ada sesuatu yang dibuang, pastikan Tuhan bisa mengerjakan sesuatu di dalam hidupmu. Jangan tentang. Kalau Allah bekerja, jangan kita itu melawannya. Mungkin kita nggak suka, seperti sunat hati, contohnya kulit katan dibuang. Itu tujuannya kan ada, supaya demi kesehatan. Pasti ada sesuatu yang Tuhan lakukan di dalam dirimu yang baru kemudian hari. Jangan nilai harimu, jangan nilai dirimu dengan hari ini apa yang terjadi. Jangan kecewa dengan Tuhan. Tetap mata tertuju pada Kristus. Sesuatu akan terjadi di hidupmu, saya nubuatkan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan. Kata berfirmanlah Tuhan di sini bukan logos firman yang artinya hanya sekedar tulisan. Alkitab ini tulisan-tulisan firman. Tapi firman-firman di dalam Alkitab yang ditulis di sini adalah untuk kita alami. Nah, firman-firman yang tertulis di sini contohnya di Perjanjian Baru ini bisa melompat ke kita, Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama. Berfirmanlah Tuhan itu adalah firman yang diucapkan oleh mulut Allah sekalipun sudah tertulis di dalam Alkitab. Akan ada satu season mendengarkan suara Tuhan. Percayalah, jangan bantah, jangan begini loh. Sebelum mencoba udah gagal. Karena orang itu takut gagalnya. Belum alami, dia sudah bertanya-tanya. Saya nggak berkata bahwa orang kalau percaya Tuhan tidak boleh bertanya sesuatu. Tapi banyak orang bertanya melulu. Diam dan ketahuilah bahwa aku adalah Tuhan. Diam dan dengarlah. Jikalau Tuhan berfirman kepadamu, kata Eli kepada Samuel si kecil itu, kan dia nggak ngerti nih, kok dengar suara di malam hari. Katakan saja, ya Tuhan, ini hambamu. Aku mendengarkan. Here I am, I'm listening to you. Jangan terlalu rumit pikirannya hari-hari ini kalau kita ingin mengalami tuntunan ilahi. Akal budi kita simpel saja. Ya Tuhan, kalau Engkau mau berbicara, aku ready loh ya. Jangan tanya, nanti bagaimana tahu suara Tuhan yang mana? Bagaimana bedain suaraku dengan suara Tuhan dengan suara manusia? Itu orang yang panik, bingung sendiri. Sekalipun kita itu tenang, kita juga masih belajar kok mengetahui yang mana suara Tuhan. It's okay belajar dari kesalahan. Tapi orang yang panik akan kelewatan. Tenang ya, be still oh my soul. Hai jiwaku, diam dan tenanglah. Tuhan mau berbicara kepadamu. Berfirmanlah, Tuhan akan datang masa mendengarkan suara Allah. And He's gonna do something amazing in your life. Dia akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Lalu berikutnya dikatakan setelah berfirmanlah Tuhan kepada Abram, titik 2, pandanglah sekelilingmu. Dan lihatlah dari tempat kau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Tapi ada kata, pandanglah sekelilingmu.
Pasang mata iman untuk melihat apa yang belum selesai di hidupmu. Pandanglah sekelilingmu, itu berarti melihat setiap kesempatan dan berkat-berkat yang pernah hilang dalam kehidupan Anda. Let's believe God. Ada sebuah divine hunger to see God at work in your life. Ada sebuah kelaparan rohani. Ada sebuah desperation, bukan putus asa ya. Ada sebuah keinginan yang menggebu-gebu untuk melihat Allah bekerja dalam hidupmu. Jangan pakai roh pesimis dan negatif seperti ini loh. Mana katanya Tuhan? Jangan cemoohkan yang Maha Kuasa. Percuma kita nggak dapat apa-apa. Yakobus berkata yang mendua hati pikiran tidak dapat sesuatu. Ingat dua penyamun di kiri kanan. Yang minta dengan simpel aja, Tuhan, kalau Engkau datang kembali sebagai Raja, ingatlah saya. Penyamun itu diselamatkan. Yang mati di sebelah Yesus itu. Yesus bilang apa? Malam ini, petang ini, sebelum matahari terbenam, istilahnya, kamu dan aku sudah di Firdaus. Tuhan mati dulu lalu penyamun itu. Tuhan sudah tunggu dulu. Jadi Tuhan waktu pertama kali, waktu mati hari itu, di Firdaus, langsung ke Firdaus untuk ketemu Bapa. Tuhan bawa satu jiwa langsung straight from the cross. Sebelum Injil diberitakan, hari itu pada waktu penyalipan, ada satu jiwa Tuhan bawa, orang paling berdosa yang layak mati dihukum dengan cara yang paling berat, yaitu penyalipan. Karena Tuhan kan tanpa salah. Orang itu kan pembunuh, orang itu kan perompak. Luar biasa ya cerita ini. Cukup orang itu minta dengan rendah hati, Tuhan ingatlah saya, please remember me. Tuhan bilang sore ini kita di Firdaus sama-sama. Ajaib. Tapi lihat penyamun yang satunya, terlalu banyak bicara dan seharusnya dia bicara seperlunya. Dia mau kok nggak ngomong gitu aja. Dia butuh, kenapa tidak mau ngaku? Pakai cara ejek-ejek, tantang-tantang, dipanas-panasi. Tuhan itu nggak bisa diprovokasi. Tambah diprovokasi, sakit sendiri seperti menendang kaki ke dinding atau ke batu karang yang teguh. Yang satunya berkata, katanya engkau anak Allah. Kalau engkau memang anak Allah, selamatkan dirimu, selamatkan aku. Katanya engkau berkuasa. Tuhan gak bisa digituin. Gak bisa. Pandanglah sekelilingmu. Katakan pada Tuhan, Anda rindu Allah bekerja seperti apa di hidupmu. Kasih ruang kedaulatan, Allah bisa bekerja lebih dari itu. Jangan bubuhkan titik di akhir doamu setelah engkau berkata dalam nama Yesus, amin. Tetap hati harus terenganga, terbuka. Let your will be done. Biar kehendakmu yang jadi. Tapi hati harus optimis, jangan pesimis. Katanya engkau bilang aku sembuh. Mana sembuh? Engkau bilang engkau akan menolong keluargaku. Mana sampai sekarang kami sengsara? Jangan digituin Tuhan Yesus. Si penyamun yang satu tuh gak masuk Firdaus. Tuhan mau diejek, mau direndahkan. Apakah Tuhan itu emang seseorang manusia yang bisa kita tantang, lalu dia panas, terpancing emosinya gara-gara kita, lalu dia buktikan dirinya? Tuhan tidak begitu. Siapa menghinanya, makan batunya. Tuhan mau dihina, mau direndahkan, dia tetap Tuhan yang maha tinggi. Kita mau menghina Tuhan, kita tetap adalah manusia yang rendah. Belajar dari penyamun yang satunya. Pandanglah sekelilingmu itu. Katakan, pasang mata iman, Tuhan, I want to see you at work in my life. Aku ingin kau bekerja dalam bisnisku. Aku minta dalam nama Yesus, rendah hati. Tuhan, aku ingin kau bekerja dalam pernikahanku. Aku percaya suamiku bisa kenal Yesus. Sekarang dia penyembah berhala. Cepat lambat ya Tuhan, doa istri akan didengarkan oleh Allah. Tuhan, aku ingin kau bekerja dalam kehidupan anakku yang kena narkoba. Pasti dia akan bebas dari candu ini. Sebab orang yang kenal Yesus lebih kecanduan dengan sorga, tidak perlu barang-barang fana. Tuhan, gantikanlah berhala itu dengan Allah yang hidup dalam hidupnya. Cukup minta, pandanglah sekelilingmu, buka mata iman. Lihat. Ya, coba pegang matanya seperti ini, katakan, bukakan mata rohaniku. Bilang begitu. Open the eyes of my heart. Buka mata rohaniku, Tuhan. Beriku mata iman dalam nama Yesus. Amin. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri. Jangan asal memandang sembarangan, tapi pandang dari tempat engkau berdiri. Jangan asal melihat. Orang yang hatinya salah, dia akan lihat hal-hal yang salah pula. Lihat kan, kalau orang suka cari kesalahan, selalu lihat kesalahan. Betul atau enggak? Makanya pernikahannya enggak pernah beres tuh.
Karena orientasi hatinya tidak benar. Dia cari kesalahan pada pasangannya. Orang kalau lihat terus lubang donatnya, ya selalu rasa kurang. Padahal kalau kita lihat gembala kita, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Padahal dia punya kebutuhan, gak ngerasa kekurangan karena matanya tertuju pada persediaan Allah, pada janji-janjinya juga. Jangan asal memandang, nanti salah. Nanti kita salah minta karena salah hati pula. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri. Saya tanya sama Anda berdiri di mana dalam hidup ini? Anda berdiri pada roh dan kebenaran atau pada kedagingan? Anda berdiri di jalan orang fasik atau Anda berdiri di nasihat orang benar? Hatimu di mana? Hartamu berada. Ya, hartamu di mana maksudnya hatimu berada. Tahu nggak? Hatimu di mana akan pengaruh Anda melihat apa. Orang yang hatinya salah, dia akan melihat perkara-perkara setan. Orang yang hatinya salah akan melihat hal-hal duniawi semata-mata. Tapi orang yang hatinya dalam hadirat Allah, makanya saat teduh seperti ini penting sekali. Tuhan akan menuntun matanya untuk melihat yang dunia tidak kelihatan. Makanya Abraham itu matanya tertuju ke tanah Kanaan. Padahal tanah gersang, sarang lalat, sarang penyamun pula. Tempat itu penuh musuh. Orang Het Amori mempersembahkan bahkan bayi sendiri untuk berhala dan membunuhnya di dalam api. Ini sungguhan terjadi dalam sejarah. Apa yang Abraham lihat pada tanah Kanaan? Sekarang kedengarannya keren, tanah perjanjian. Dulu tempat angker itu. Orang lihat masalah, Abraham lihat janji. Orang lihat problema, Abraham lihat solusi. Mata orang ini plus sekali ya. Bukan plus maksudnya abnormality. Tapi dia ada salib di mata dan bola matanya itu. Orang lain lihat lubang, dia lihat donatnya. Kok bisa ya? Orang lain lihat kesalahan, dia lihat potensi. Seperti Tuhannya. Waktu Tuhan ketemu Gideon, malaikat Tuhan berkata apa dengan M huruf besar? Itu Yesus Kristus penampakan di perjanjian lama. Hai pahlawan yang gagah perkasa, Gideon berkata, kalau saya pahlawan, kenapa saya menyembunyikan diri dari Midian? Di tempat mestinya pengirikan anggur, saya injak-injak gandum di situ, saya tumbuk. Kenapa saya harus bersembunyi di tempat yang tidak berfungsi? Tuhan lihat seorang pecundang, tapi Tuhan bisa memandang potensi bahwa orang ini dengan 300 orang akan porak-porandakan ratusan ribu Midian. Abraham melihat Kanaan, dia melihat tanah perjanjian. Karena tempat berdirinya beda. Dia nggak juling rohani. Dia tempat berdirinya, arah anginnya benar, yaitu firman. Dia berdiri pada roh dan kebenaran. Penting sekali, Anda punya pendirian dalam Kristus. Itu yang membuat permintaan kita beda. Karena Alkitab berkata, doa orang benar loh ya. Bukan hanya dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jangan-jangan doa jadi mantra. Sebelum ada dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, ada kata doa orang benar, itu status. Pendirian di mana engkau berdiri. Lihatlah dari tempat engkau berdiri. Kalau kita berdiri sebagai orang benar, dengan yakin kita doakan, sisa satu langkah, beriman, terjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi doa bukan mantra. Saya kalau doa dengan cara begini, bertele-tele, panjang seperti orang Farisi, maka doaku didengarkan. Bukan. Apa yang membuat doa terhalang? Karena orang itu nggak benar. Bukan berarti kita suci dulu, tapi hati kita harus surrender ke Kristus. Karena Tuhan tidak bisa dimanipulasi. I love this. Tuhan berkata, hey Abraham, pandanglah sekelilingmu. Kamu lihat apa? Kamu harus lihat yang aku lihat. Lihatlah dari tempat engkau berdiri. Where do you stand in my presence? Di mana kau berdiri di hadapanku? Lalu disuruh lihat ke timur, barat, utara, selatan. Suruh pasang mata iman. Dan pendiriannya haruslah Tuhan. Ya kan? Kita lihat ayat 15. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu. Dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Betapa indahnya. Di ayat 15, Abraham finally could see. Abraham melihat yang Tuhan lihat di perjanjian lama. Kau lihat nggak? Ke timur, barat, utara, selatan. Negeri yang kau lihat itu akan kuberikan padamu. Abraham dapat double visions. Pertama, dia lihat tanah Kanaan menjadi milik pusakanya. Dua, dia lihat bahwa keturunannya akan menduduki itu. Padahal anak
anak pun belum ada satu. Abram bisa percaya, negeri yang kau lihat itu sarang lalat, tapi dia bisa melihat Yerusalem hari ini. Dia bisa melihat Israel, dia bisa melihat Mesias dari keturunannya nanti. Seluruh bumi akan memperoleh berkat. Semua bangsa-bangsa karena keturunan Abraham dengan kahur besar. Bukan keturunan-keturunan kecil, tapi keturunan dengan kahur besar, itulah Yesus Kristus. Can't you see what I'm seeing? Abram melihat into the future. Mata imannya membawa dia jauh ke depan, melampaui kemandulannya, melampaui bahkan menembus apa yang nampak di mata Kanaan yang sampah. Dia bisa melihat negeri yang indah yang telah diberikan Tuhan, timur, barat, utara, selatan, kepada keturunannya. Saya merinding baca ini. Inilah tanah perjanjian ya Abraham. Sekarang terapkan di hidupmu tanah perjanjianmu, tanah perjanjian versimu dan versiku. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Wow, anak pun belum satu, usia sudah hampir cepek nih. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, ayat 17 ini requires actions, membutuhkan sebuah tindakan. Bersiaplah, nggak bisa beriman saja. Bersiaplah, iman tanpa tindakan adalah mati. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Abraham disuruh masuk ke dalam tanah Kanaan. Dia disuruh bersiap-siap mengambil langkah iman. Dengan kata lain di ayat 17 Tuhan berkata pada Abraham hambanya, Abraham, jangan takut menjalani apa yang belum pernah kau lalui, sebab aku Tuhan menyertaimu. Kamu tidak perlu visa untuk perkara baru. Kalau aku bersama denganmu, aku akan ajari dirimu selangkah demi selangkah. Kadang-kadang lamban, tapi pasti. Semua indah pada waktunya. Bersiaplah Abraham, jalani negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Abraham bahkan nggak tahu ukurannya, panjangnya berapa, lebarnya berapa. Kita beli rumah aja tahu kok size-nya berapa. Ini 1000 meter persegi, ya kan? 50 kali 20. Dia nggak tahu panjang lebarnya berapa ukurannya. Tapi dia percaya sama Tuhannya. Jalani negeri itu, sekalipun kamu nggak pernah ke situ, akulah visamu. Iman, kata Ibrani, adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Kalau kita bisa lihat Tuhan sekarang, kita sudah lihat apa yang akan terjadi di hidup kita nanti. Sekalipun saya nggak tahu segala sesuatu loh ya. Saya nggak tahu setiap partikel-partikel hidupku. Namun kalau aku punya Yesus, Dia cukup bagiku. Dia maha tahu, Dia tahu masa depanku. Saya tidak tahu masa depan saya, tapi saya tahu Dia yang tahu masa depanku. Yesus namanya. Bersiaplah, jalani negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Jangan takut kau lalui tempat yang tidak pernah kau ke situ. Ada banyak di antara kita hari-hari ini mengalami perkara baru karena terpaksa. Pekerjaan baru, new normal katanya. Atau berbagai macam cara, jangankan pekerjaan, pelayanan pun ada mengalami evolusi-evolusi yang luar biasa. Tenang saudara-saudara, Tuhan yang sama membawamu di season-season yang lalu, musim-musim yang lalu, hingga hari itu sebelum pandemi, Tuhan akan membawa Anda di season ini. Lanjutkan aja perjanjianmu dengan Tuhan. Tanah perjanjian kan, kita punya covenant dengan Tuhan Yesus. Dia yang sama, gak pernah berubah dahulu, sekarang, selamanya, akan membawamu ke masa depan. Bagi kita, segala sesuatu seolah-olah sekarang itu new. Bagi Tuhan, tidak ada yang baru. Tuhan tahu segala sesuatu. Jadi orang yang menggandeng Yesus siap untuk menghadapi hari esok. Sekalipun dia nggak tahu hari esok ada apa di depannya. Jalani. Ayat 18, ayat terakhir. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya. Wow! Ini saya kagum. Kayaknya kita baca kok biasa ya. Anda sadar nggak? Abraham langsung pindahkan kemahnya. Ada plan of action langsung, ada tindakan iman, ada perencanaan yang langsung ditindaklanjuti, ada follow up. Banyak orang kan hanya janji-janji melulu atau beriman-iman doang. Abraham itu
Melakukan, makanya dia disebut Bapak Iman. Yang membuat beda adalah, apakah sebelum Abraham belum ada orang yang percaya? Ada, tapi lip service saja. Abraham ini satu-satunya yang langsung hengkang. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Di ayat 18 ini sendiri ada 3 poin yang luar biasa sebenarnya. Dia memindahkan kemahnya. Berarti Abraham tahu bahwa tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan terjadi sesuatu sampai dia sungguh-sungguh melangkah dengan iman. Your first step determines your success. Langkah pertamamu akan menentukan sukses kemudianmu. Langkah pertama itu sangat menentukan. Makanya jangan asal-asalan. Harus mantap melangkah, karena kita tidak tahu segala sesuatu. Apalagi karena kita tidak tahu segala perkara, harus mantap melangkah. Bukannya justru sebaliknya, Pastor Philip. Kalau saya tidak tahu semuanya, kan saya ragu-ragu melangkah. Waktu saya mengambil langkah ke satu atau langkah pertama. Salah. Justru karena kita tidak tahu segala sesuatu di depan kita. Kalau melangkah itu sekalipun kita nggak yakin 100%, ya enggak, kan saya nggak dengar tuh. Kan saya, mungkin Anda berkata, kan saya tidak mendengar Tuhan secara audible seperti mendengarkan suara manusia langsung hari ini. Asal hatimu benar, asal Anda tidak melanggar firman Tuhan. Kalau itu di dalam suatu perikop, keputusan-keputusan yang harus dipertimbangkan matang-matang, namun Anda harus mengambil kesimpulan dan juga membuat keputusan. Melangkahlah dengan pasti, percaya Tuhan beserta. Kalau ada kurang pas di mana, Allah kita itu sanggup bekerja dalam segala perkara untuk menuntun kita. Bukankah Roh Kudus itu memimpin kita dalam segala kebenaran, bukan hanya kebenaran yang mutlak seperti firman Tuhan. Tapi kalau ada sedikit yang rasanya kurang pas, padahal kita sudah berusaha untuk tahu, Roh Kudus itu bisa setir kita kembali ke jalan utama. Saya kagum dengan Abraham, dia langsung memindahkan kemahnya. Dia pindahkan kemahnya itu perlu satu tindakan nyata. Pasang, pindah barang, ada before and after, sebelum dan sesudah, ada langkah untuk sungguh-sungguh dibuat ke situ. Ada harga yang dibayarnya. Lalu Abraham memilih satu lokasi. Saya ajak Anda untuk melihat bagaimana kita menentukan, bagaimana keputusan kita bisa strategis secara rohani. Abraham bukan hanya memindahkan kemahnya, dia menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Pohon-pohon terbantin di Mamre ini, pohon terbantin itu oak tree, O-A-K, O-A-K, oak. Oak tree itu terkenal kokoh dan tahan daya, tahan lama, tahan uji waktu dan juga cuaca. Seperti kalau Indonesia itu jati gitu ya, kalau rumah-rumah lama gitu banyak dari jati kan, sampai berdiri sampai hari ini, nggak rayapan segala. Karena kan dibanggakan berat, bukan kayu-kayuan. Oak tree, dia taruh kemahnya di tempat yang tahan lama. Dia taruh di tempat yang tahan uji. Karena itu ini adalah suatu pesan profetik. Secara fisik bahkan Abraham pintar. Dia tidak mau bangun sesuatu yang sifatnya rapuh. Dia mau bangun sesuatu yang kekal. Dia mau taruh rumahnya di atas fondasi yang teguh, bukan pasiran yang nanti kalau kena banjir longsor. Tapi di atas batu karang. Dia tak pakai bahan-bahan yang mantap, bahan-bahan yang tetap, bahan-bahan yang gak gampang erosi, bahan-bahan yang tidak mudah rayapan, tidak mudah karatan. Dia pilih kayu itu yang betul-betul kokoh seperti oak tree. Demikian pula jati. Abraham secara fisik, dia memikirkan bukan hanya kesenangan sesaat. Dia pikirkan bahwa apa yang dia lakukan setiap langkahnya harus kuat. Iman kita juga jangan asal-asalan atau sementara. Harus tahan uji waktu, tahan ujian, tahan godaan. Tanah perjanjian itu bukan sekali dapat satu janji, sudah kelar. Tanah perjanjian adalah perjanjian dengan Tuhan, di mana kita masuk dari satu penggenapan janji kepada penggenapan janji berikutnya. Selalu memiliki marathon mindedness. Pikiran kita itu maraton, bukan sprint 100 meter lari sekencang-kencangnya, lalu ngos-ngosan, lalu nggak bisa berkutik lagi, lalu pingsan di lapangan. No. Hidup kita ini, selama kita diizinkan hidup, kita harus terus berlari tanpa lesu, berjalan tidak pingsan.
Pastikan imanmu itu panjang sabar. Kalau seketika belum dapat berkat seketika, atau belum mendapatkan jawaban yang instan, tetap beriman pada Tuhan. Tanah perjanjian itu komitmen jangka panjang. Abraham masuk, belum the end of the story. Masih ada Ishak, masih ada Yakub. Yakub pun nanti dituntun keliling dulu pergi ke Mesir dengan keturunannya. Nanti kemudian setelah Yusuf mati, kemudian hari keturunannya yaitu Musa dari suku Lewi membawa bangsa Israel kembali lagi keluar dari Mesir, dan Yosua membawa kembali lagi masuk ke tanah Kanaan. Perjalanan panjang sejarahmu dengan Tuhan. Iman harus sabar, iman harus tahan uji, tahan godaan. Dan apapun yang Anda bangun, pastikan nilainya ada nilai kekal di dalamnya. Apapun yang Anda bangun, hidupmu harus dibangun di atas bahan-bahan yang teruji, seperti firman, seperti kasih, buah-buah roh, kesetiaan, kejujuran, kerajinan, hal-hal yang tidak bisa dimakan oleh ngengat. Karirmu harus di atas fondasi yang teguh. Makanya orang berdoa dulu. Pernikahan Anda dibangun di atas dasar sesuatu yang tidak bisa ditentang oleh setan, tidak bisa disangkal oleh orang, kekudusan. Pernikahan kudus didoakan. Firmanlah yang menguduskan hubungan. Pastikan apapun yang Anda bangun, dibangun dengan materinya Tuhan. Terakhir, dengan ini saya selesai. Lalu di dekat Hebron, lalu didirikan mezbah di situ bagi Tuhan. Terakhirnya ini endingnya, what a beautiful conclusion. Konklusi yang indah. Dari sini kita lihat kenapa Abraham itu bapak iman. Saya mau memberikan dalam cerita ini, saya ingin menyebut bapak Abraham bukan hanya bapak iman, tapi bapak kasih. Karena iman bekerja melalui kasih. Abraham itu hatinya begini karena dia mengasihi Tuhannya lebih dari segala berkat yang dia terima. Hatinya kayak Musa. Musa itu ditawari sama Tuhan, kamu ke Kanaan merebut tanah perjanjian. Nanti ya yang memimpin bangsa ini malaikat. Pokoknya yang penting kan aku genapi janji. Mereka dapat yang mereka inginkan, yang mereka dambakan. Musa berkata no, kalau bukan engkau yang sertai. Musa meminta penyertaan di padang gurun, ingat itu? Ketika Musa berkata, tunjukkan kemuliaanmu, Musa berkata, kalau bukan engkau sendiri yang memimpin kami, mau 1001 malaikatmu kita tidak mau. Saya tidak mau. Hadiratmu yang kuinginkan, bukan berkat-berkatnya. Tanah perjanjian itu yang indah bukan tanahnya. Bukan janji-janji Allah berupa berkat materi apalagi. Bukan penggenapan janji itu yang memukau hati. Abraham mendirikan mezbah di situ bagi Tuhan. Peduli amat janjinya kapan digenapi, kapan dia dapat anak, kapan dapat Ishak. Peduli amat kapan penduduk Kanaan yang jahat itu akan diusir dari tanah itu dan diserahkan kepada orang-orang 12 suku Israel, keturunannya nanti. Dia tidak menunggu sampai berkat itu tiba, baru dia berkata sama Tuhan, aku mengasihimu. Langsung di tempat dia bangun mezbah. Mezbah itu bunyinya I love you. Abraham mati hanya lihat satu putra, Ishak. Ya kan, Ismail satunya, jangan dihitung karena bicara tentang anak perjanjian, bukan. Sekalipun dihitung semua pun tidak seberapa. Abraham tidak menjadi bapak semua bangsa seperti yang Tuhan janjikan. Keturunannya bisa dihitung dengan jari jemari kita. Jangankan menghitung seperti bintang di langit atau pasir di tepi pantai. Nanti janji itu baru digenapi setelah dia mati. Tapi Abraham sudah jatuh cinta dulu dengan Tuhan. Dia berkata, I love you no matter what. Dia nggak peduli kalau janji itu sudah datang. Dia berkata, aku mengasihimu Tuhan. Didirikan mezbah di situ bagi Tuhan. Ingatlah, hubunganmu dengan Tuhan melebihi apa yang Tuhan bisa berikan kepadamu dalam hidup ini, dalam hidup kita yang sementara ini. Apapun yang kita bisa terima dari Tuhan Yesus sekalipun, segala sesuatu kecuali keselamatan, di samping keselamatan, segala yang lain itu hanya tambahan. Yang kerajaan cuma satu, hubunganmu dengan Tuhan alias keselamatan. Carilah itu. Dan kebenarannya. Semua itu ditambahkan atau tidak ditambahkan. Jangan berubah hatimu pada Tuhan. Dirikan mezbah itu hari ini pada Tuhan dan katakan, I love you. Digenapi atau tidak digenapi, aku dijawab atau tidak doanya, dikasih atau tidak dikasih, dikabulkan atau tidak dikabulkan, I love you, I belong to you. Aku mengasihimu, aku milikmu. Inilah tanah perjanjian versi kita. Terima kasih Roh Kudus. Mari angkat tangan kita sama-sama untuk menerima berkat.
Setelah ini kita nyanyi satu lagu, sebuah lagu lama sudah dipersiapkan, betapa indahnya, nostalgia, hadirat Allah tidak berubah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus, pengurapan dari Roh Kudus menyertaimu, setiap anggota keluarga saat teduh. Jesus loves you. Haleluya. Amin.